Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Perkenalkan, nama saya Pristi Presganasa, mahasiswa magang Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Bisa dipanggil Mbak Caca aja. Ya, Mbak Caca di sini akan menjelaskan tentang materi masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Masalah pokok ekonomi klasik ada 3. Yang pertama masalah produksi, kedua masalah distribusi, yang ketiga masalah konsumsi. Yang pertama masalah produksi. Agar dapat memenuhi kebutuhan manusia, maka barang dan jasa harus tersedia. Demi memenuhi hal ini, produsen harus mengetahui barang dan jasa apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Kedua, masalah distribusi. Masalah lain adalah bagaimana produk bisa terdistribusi secara baik hingga sampai ke tangan konsumen. Yang ketiga, masalah konsumsi. Apakah barang tersebut akan dikonsumsi atau malah terbuang sia-sia karena harganya tidak terjangkau. Ini juga menjadi permasalahan lain yang harus dijawab oleh produsen selaku pembuat produk. Sistem ekonomi tradisional. Pengertian sistem ekonomi tradisional merupakan sistem ekonomi yang masih sangat sederhana. Pada sistem ekonomi ini, masyarakat mengandalkan hasil alam dan tenaga kerja. Metode pertukaran barangnya pun dengan cara konvensional, yakni dengan cara barter. Bertukar barang dengan barang. Sehingga produsen dan konsumen langsung diperankan oleh masyarakat. Ciri-ciri. Yang pertama, metode transaksi yang digunakan yaitu dengan cara barter. Yang kedua, hasil alam dan tenaga manusia merupakan modal utama masyarakat. Ketiga, pemerintah tidak terlibat langsung dalam aktivitas ekonomi, hanya berperan menjaga ketertiban umum. Keempat, tujuan utama masyarakat adalah untuk memenuhi kehidupan, bukan hidup untuk mencari keuntungan. Yang kelima, hubungan masyarakat bersifat kekeluargaan dan saling tolong-menolong. Contoh kegiatan, seorang petani membutuhkan daging sapi dengan membawa 1 kg beras ke sebuah tempat yang disebut pasar. Dalam pasar tersebut, ia bertemu dengan seorang yang membawa 1 kg daging sapi dan membutuhkan beras, sehingga terjadi transaksi pertukaran barang antara keduanya. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi tradisional. Kelebihan, yang pertama, hubungan antar individu dan masyarakat, serta sikap saling tolong-menolong sangat kental. Yang kedua, tidak terdapat kesenjangan ekonomi antara orang kaya dan orang miskin. Ketiga, kegiatan perekonomian berdasarkan asas kejujuran karena tujuan utamanya yakni memenuhi kebutuhan hidup, bukan untuk mencari keuntungan. Yang keempat, tidak ada monopoli dari pemerintah. Yang kelima, dalam sistem ekonomi tradisional tidak ada inflasi, pengangguran, dan masalah-masalah ekonomi lainnya. Kekurangan. Pertama, digunakannya sistem konvensional membuat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi menjadi lambat. Kedua, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi karena masih mengandalkan alam. Tiga, tidak ada standar nilai yang digunakan dalam transaksi tukar-menukar barang. 4. Kualitas barang yang ada di pasar cenderung rendah. 5. Tingkat persaingan pasar rendah. Yang kedua ada sistem ekonomi komando. Pengertian dari sistem ekonomi komando adalah sistem ekonomi komando, sistem ekonomi di mana peran pemerintah sangat dominan dan berpengaruh dalam mengendalikan perekonomian.
Pada sistem ini, pemerintah menentukan barang dan jasa apa yang akan diproduksi dengan cara atau metode bagaimana barang tersebut diproduksi serta untuk siapa barang tersebut diproduksi. Ciri-ciri dari sistem ekonomi komando ada 4. Yang pertama, semua alat dan sumber-sumber daya dikuasai pemerintah. Kedua, hak milik perorangan tidak diakui. Yang ketiga, tidak ada individu atau kelompok yang dapat berusaha dengan bebas dalam kegiatan perekonomian. Yang keempat, kebijakan perekonomian diatur sepenuhnya oleh pemerintah. Contoh kegiatan dari sistem ekonomi komando adalah pelaku ekonomi komando adalah Korea Utara dan Kuba. Yang melakukan ekonomi ini adalah mereka yang menganut paham komunis. Kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi terpusat. Kelebihannya, pemerintah lebih mudah mengendalikan inflasi, pengangguran, dan masalah ekonomi lainnya. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar. Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga. Relatif mudah melakukan distribusi pendapatan. Jarang terjadi krisis ekonomi. Kekurangannya, mematikan inisiatif individu untuk maju. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumber daya. Sistem ekonomi campuran. Pengertian sistem ekonomi campuran ini merupakan dari sistem di mana pemerintah dan swasta saling berinteraksi dalam memecahkan masalah ekonomi. Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran ada 4. Yang pertama, merupakan gabungan dari sistem ekonomi pasar dan terpusat. Kedua, barang modal dan sumber daya yang vital dilakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, membantu dan mengawasi kegiatan swasta. 4. Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang. Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengurangi berbagai kelemahan ini adalah di Indonesia swasta dapat melakukan kegiatan ekonomi namun harus melakukan dalam rangka aturan pemerintah seperti adanya harga eceran tertinggi untuk bahan pokok dan adanya upah minimum. Kelebihan dan kekurangan sistem ekonomi campuran. Yang pertama, kelebihan ada 5 kelebihan. Yang pertama, kebebasan berusaha. Kedua, setiap individu bebas memiliki sumber-sumber produksi. Yang ketiga, hak individu berdasarkan sumber produksi walaupun ada batas. Yang keempat, lebih mementingkan umum daripada pribadi. Yang kelima, terjamin kestabilan ekonomi. Kekurangan ada 2. Yang pertama, beban pemerintah berat daripada beban swasta. Yang kedua, pihak swasta kurang memaksimalkan keuntungan. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Belum, Bu. Ya udah, nanti saya beri tugas lewat grup WA. Nanti kalau mau ada yang ditanyakan lewat WA saja ya. Lewat grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.